Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau sharing kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang tinggal di Uni Emirat Arab. Jadi ini sekitar pukul 1 siang, aku masak garang asam ayam untuk makan siang. Sambil masak, aku mau cerita-cerita ya. Seperti pada caption judul aku mau share beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang lebih bahagia. Berdasarkan pengalaman aku saat ini sebagai ibu rumah tangga dan tinggal di perantauan yang pastinya jauh dari orang tua, saudara, kerabat, tetangga, dan teman. Untuk aku yang sebelumnya pernah menjadi perempuan yang bekerja di luar, bertemu banyak orang, bisa sharing, curhat dengan rekan kerja, dan saat ini sedang menjalani fase menjadi ibu rumah tangga biasa yang full di rumah sambil merawat anak aku yang usianya 3 tahun. Tentu menjadi struggles yang cukup besar ya, yang muncul perasaan bosan, jenuh dengan kegiatan setiap harinya yang itu-itu aja. Dan tidak dipungkiri sering muncul rasa membandingkan diri dengan teman-teman lainnya yang berkarir, apalagi tinggal di negara orang, menjadi orang asing yang tidak memiliki tetangga, tentunya makin kerasa kesepian. Namun semakin kesini aku semakin belajar menerima keadaanku sehingga membuat aku bersyukur dan ikhlas menjalani peran aku saat ini. Menjadi seorang ibu rumah tangga juga harus bahagia loh teman-teman, karena seorang ibu adalah jantungnya rumah. Jika ibu nggak bahagia, maka keadaan rumah juga kurang harmonis. Agar menjadi ibu rumah tangga yang tetap produktif, yang pertama biasanya aku susun prioritas aktivitas harian aku, yang mana yang harus didahuluin. Kalau anak belum bangun, biasanya aku prioritasin bersih-bersih dan masak dulu. Apalagi kalau suami masuk pagi dan bawa bekal, jadi harus urus suami dulu. Nah, kalau anak udah bangun, biasanya kalau main tuh mintanya ditemenin terus. Jadi ketika anak sudah bangun, kita sudah ready nih nemenin anak, dan fokus kita ya cuma nemenin anak, nggak sibuk mainan HP dan lain-lain. Dan aku sama suami udah komitmen harus jadi temen yang asik dan seru buat anak, karena di sini anak juga nggak ada temennya. Jadi sebisa mungkin bikin anak tetap nyaman dan punya teman meskipun sama orang tuanya sendiri. Nah, tips yang kedua, stop bandingkan diri kamu dengan pencapaian orang lain, karena jujur semakin kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka semakin kepikiran dan muncul rasa tidak percaya diri, dan ini tuh bikin kita minder, timbul perasaan yang aneh-aneh. Jadi lebih sibukkan diri kita dengan hal yang lebih bermanfaat agar perasaan-perasaan seperti itu tidak sampai terlintas di pikiran kita. Karena setiap orang punya pencapaian masing-masing ya teman-teman, dan kita harus bangga dengan diri kita sendiri, karena jadi seorang ibu rumah tangga juga nggak segampang kelihatannya ya. Banyak juga kok di luar sana wanita karir yang ingin menjadi ibu rumah tangga yang bisa mengurus anak sendiri di rumah. Jadi untuk saat ini saling berbagi tugas dengan suami yang mencari nafkah, dan kita sebagai istri yang mengurus rumah dan anak. Insya Allah rezekinya selalu dicukupkan dan dilancarkan ya teman-teman. Kembali ke video, dan ini anak aku lagi pamit sama ayahnya yang mau berangkat kerja. Pelukan dulu, ciuman dulu, karena mau ditinggal kerja sampai pagi. Bye bye ayah, ucap anakku sambil bilang be careful. Kalau ditanya pengen kerja lagi nggak, ya pasti pengen lah. Semoga diberi jalan rezeki untuk lebih produktif kembali sambil ngurus anak di rumah. Nah, setelah suami aku berangkat kerja, ini anak aku ngajakin main motor di luar. Biasanya aku ajakin main motor di parkiran paling atas karena sepi. Seneng banget dia kalau udah main keluar ya, meskipun sama ibunya sendiri, karena di sini juga nggak ada anak kecil yang kita kenal untuk jadi temennya dia. Yang penting anak happy, insya Allah rasa capek tuh nggak kerasa sama sekali ya. Oke, tips yang ketiga agar pikiran kita sebagai ibu rumah tangga lebih waras, yang lebih mensyukuri dengan apa yang kita miliki saat ini, meskipun kadang melelahkan dan muncul emosi juga. Namun sejenak berpikir bahwa semua lelahnya seorang ibu rumah tangga juga demi keluarga yang kita cintai ya, agar tercipta kerjasama yang baik juga dengan suami. Apabila kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan ikhlas atas apa yang kita kerjakan, tentu kita akan bahagia karena bisa menerima segalanya.
kebahagiaan, ketenangan merupakan sesuatu yang berharga di dalam diri kita. Jadi jangan melihat keluarga lain sebagai ukuran untuk keluarga kita ya, karena nyatanya bahagia itu bisa kita ciptakan, kita dapatkan dengan cara yang sederhana. Semoga sharing ini bisa memberikan sedikit manfaat yang bisa diambil ya teman-teman.